حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa." Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pembukaan ayat itu Allah Subhanahu wa taala seolah menceritakan kepada kita bahwa nanti pada yauma hari akhir di akhirat kelak, seluruh umat yang pernah memusuhi Nabi, seluruh umat yang pernah menolak dengan kedatangan Nabi mereka, Islam tentunya, mereka pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mereka seolah-olah menentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana engkau bangkitkan aku ya Allah dalam keadaan buta, padahal aku dulu hidup di dunia dalam keadaan bisa melihat. Jawabnya Allah Subhanahu wa taala, kadzalika atatka ayatuna, telah datang ayat-ayat atau perintah-perintahku kehadiran kepadamu, fanasitaha, engkau lupa terhadap ayat itu. Bahkan bukan sekedar lupa, mereka memerangi Rasulullah, mereka merusak ayat, mereka merusak agama hingga syariat-syariatnya. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah.
Banyak sekali sejak zaman Nabiullah Adam hingga Nabiullah Muhammad SAW. Ketika ada kebenaran, di situ ada kemungkaran. Nabiullah Adam selalu dimusuhi oleh setan dan iblis. Sampai Nabiullah Muhammad SAW, setan-setannya, iblisnya itu berkembang menjadi Abu Jahal, berkembang menjadi Abu Lahab. Hari ini ma'asyiral hadirin, tentu kita dihadapkan pada kemungkaran-kemungkaran itu. Tentu kita harus waspada. Kemungkaran-kemungkaran yang sekarang ini sering kita hadapi, seolah-olah itu bukan kemungkaran, tapi merusak akidah, tergerus hingga kita tidak merasa bahwa kita telah murtad dan ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ma'asyiral hadirin? Cerita-cerita yang mereka lakukan, cerita-cerita yang menggerus akidah. Kita sadari bahwa iman kita telah hilang, hancur, ingkar, murtad terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita-cerita yang mengatakan bahwa Nabiullah, bahwa waliullah kutub, mereka ada di setiap zaman. Benar adanya. Waliullah kutub selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menurunkan bala secara langsung. Benar adanya, tapi tidak benar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan satu bala, Allah izin terhadap waliullah kutub itu. Dan ini ma'asyiral hadirin, cerita-cerita yang didongengkan oleh mereka yang mengaku mereka zuriat Nabi. Kalau kita percaya cerita-cerita itu, ma'asyiral hadirin, bahkan wali pun yang mengatakan itu, kalau kita percaya, murtad, ma'asyiral hadirin. Tidak ada ceritanya Allah meminta izin kehadirat wali kutub. Tinggi mana kedudukan Allah dengan wali? Tinggi mana kedudukan Allah dengan Nabi? Apakah semua itu mereka rekayasa untuk merusak Islam dan syariatnya? Iya. Sebagaimana Allah berfirman, walan tarda ankal yahud, mereka orang-orang Yahudi tidak akan ridho ketika kita berislam dengan baik dan benar, hatta tattabi'a millatahum, hingga kita mengikuti ajaran mereka. Hari ini ma'asyiral hadirin, kita tidak akan mengikuti ajaran mereka, tapi mereka memasuki agama kita. Mereka pura-pura memasuki Islam seperti sedok organ. Ketika zaman Belanda, mereka memasuki Islam, mereka belajar Islam, tapi mereka merusak akidah Islam itu sendiri. Islam sudah kuat, tidak bisa umatnya pindah ke agama Yahudi atau Nasrani, tapi mereka mempunyai strategi licik, memasuki Islam, merusak Islam dari dalam. Ingat ma'asyiral hadirin, musuh-musuh para rasul dan anbiya itu hancur pada bulan Muharram, dan mereka para nabi dan para rasul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan suci Muharram. Mereka kenapa bisa menang ma'asyiral hadirin pada tahun Hijriah ini? Apakah mereka tidak melalui proses yang panjang? Masya Allah, prosesnya begitu dahsyat. Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah, setiap hari, setiap jam, setiap detik, dan setiap nafas beliau, Nabiullah Muhammad SAW selalu dihantui dengan ancaman-ancaman yang membunuh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi ketika Rasulullah sabar menghadapi cobaan itu, Allah menangkan pada bulan Hijriah ini. Rasulullah hijrah. Rasul-rasul yang lain, Nabiullah Adam alaihissalam, diterima taubatnya oleh Allah pada bulan suci Muharram. Nabiullah Nuh diterima taubatnya dan selamat dari ikan dan bencana kapal. Nabiullah Yunus, ia keluar dari ikan itu pada bulan suci Muharram.
Nabiullah Musa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun masuk tenggelam ke dalam laut pada bulan Muharram. Nabiullah Sulaiman yang dibingungkan dengan kehilangan cincinnya, ketemu cincinnya pada bulan suci Muharram. Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari sumur pada bulan suci Muharram. Dan juga para aulia semuanya diselamatkan, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Muharram. Maka ma'asyiral hadirin, tentunya kita akan tergugah dengan para rasul itu, dengan para nabi itu. Mereka berjihad, mereka berjuang untuk menegakkan kalimat-kalimat Allah. Mereka tidak ada yang membantu kecuali Allah, dan pada saatnya mereka juga dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ma'asyiral hadirin, musuh-musuh yang selalu memerangi Islam dari dalam maupun dari luar, Allah tidak akan tidur, Allah tidak akan lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Pasti mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memenangkan Rasulullah membuka Fathu Makkah. Fa'idha ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ketika kemenangan itu datang, maka kebatilan pasti akan hancur. Allah memerintahkan Rasulullah membuka Makkah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan berhala-berhala itu. Kemenangan umat Islam akan nyata, ma'asyiral hadirin. Maka dari mimbar yang mulia ini, ma'asyiral hadirin, kami menyerukan agar seluruh umat Islam agar pandai belajar dan mengikuti kiai-kiai yang ada di sekitarnya. Bukan mengikuti kiai-kiai atau ulama atau yang lainnya yang di luar pengetahuan mereka. Ikuti mereka yang mempunyai keilmuan yang benar, sehingga kita beragama ini tidak diombang-ambingkan. Sanad keilmuannya harus jelas. Ia mondok di mana, ia belajar ke siapa, agar Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada siapapun kita belajar tidak ada salah, kecuali ketika orang itu mengajarkan kesesatan, kecuali orang itu menghamburkan atau mencampur adukan antara kebatilan dan kebaikan. Tapi kita tidak tahu, seolah-olah seluruh apa yang dikatakan dari buku itu semuanya benar dan ini adalah salah. Maka ma'asyiral hadirin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang belajar agama dan ia mendapatkan agama itu, mendapatkan hidayah, fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, naudzubillah, sudah sesat dan menyesatkan, fala yadillu 'alaiha, kecuali dia yang akan sesat. Mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah selamatkan akidahnya, Allah gampangkan urusannya, sehingga kita masuk surga dan digelari oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita dengan gelar husnul khotimah. Mudah-mudahan bagi siapa yang belum taubat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang-orang yang pernah berbuat salah dan hari ini ma'asyiral hadirin ingin berbuat taubat, Allah janjikan kaman la dzambala, ia seperti tidak mempunyai dosa sama sekali, kecuali orang itu balik sesat ingkar lagi. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini ma'asyiral hadirin, semua hajat kita, semua keperluan kita, semua urusan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan solusi dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد